Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, gimana kabarnya hari ini? Semoga stay happy and healthy ya. Untuk menambah semangat nih, kita buka dengan pantun dulu ya. Jalan-jalan ke kota Tasik, jangan lupa membeli batik. Berjumpa kembali di acara Bisik-Bisik, bincang asik serba-serbi statistik. Bersama saya, Dewi Mayasari. Pada episode kali ini, kita akan kedatangan duo tamu spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena duo tamu yang akan hadir pada acara Bisik-Bisik ini merupakan duo KSK atau Koordinator Statistik Kecamatan andalan di BPS Kota Pasuruan. Dan bisa kita sebut juga dengan ujung tombaknya BPS Kota Pasuruan dalam mencari data. Beliau ini merupakan senior di BPS Kota Pasuruan yang tentunya banyak makan asam garam bagaimana manajemen survei di lapangan. Nah, seperti kita ketahui, kalau kita berbicara mengenai BPS, tentunya erat dengan yang namanya data. Bahkan tak jarang BPS dijulukin sebagai the factory of knowledge atau gudangnya data. Nah, untuk mengupas lebih dalam bagaimana sih manajemen survei di lapangan dengan duo KSK ini, akan kita bincang-bincang bersama dengan Bapak Muhammad Saiku dan Bapak Didik Hartono. Bagaimana kabarnya Pak Saiku? Alhamdulillah sehat, baik. Bapak Didik Hartono bagaimana Pak kabarnya hari ini? Semangat. Alhamdulillah ya Pak ya. Meskipun kondisi pandemi belum reda, tapi duo KSK andalan kita ini terus dan tetap semangat dalam menunaikan kewajiban yang ada di BPS Kota Pasuruan. Baik, untuk mengawali bincang-bincang kali ini, kita ingin tahu nih Pak, dari Pak Saiku maupun Pak Didik, bagaimana sih Pak bisa diceritakan awal mulanya dulu kerja di BPS ini Pak? Mungkin dari Pak Saiku monggo Bapak. Selepas lulus SMA tahun 84, kalau akan kerja di BPS Provinsi Jawa Timur sekitar bulan September 1984, diikuti oleh 450 peserta, diambil 45 orang. Kebetulan dari 45 orang termasuk saya yang diterima, dan harus memilih 2 tempat. Bapak saya suruh milih di kota Mojokerto sama kota Pasuruan, dan alhamdulillah 2 pilihan itu diterima di kota Pasuruan. Itu awal mulanya bisa bergabung di BPS Kota Pasuruan. Dan patut disyukuri juga Pak ya, dekat sama keluarga juga dan merasa nyaman Pak ya bekerja di BPS Kota Pasuruan dari dulu sampai sekarang Pak. Sangat nyaman, bahkan paling nyaman ya. Karena dapat jodoh juga di sini. Nah, kalau kita berbicara mengenai BPS ya Pak ya, dengan tugas KSK sebagai ujung tombak dalam mencari data. Nah, tentunya kegiatan BPS itu kan beragam Pak ya, ada yang namanya survei, ada yang namanya sensus. Nah, kalau sensus atau survei terkadang itu membutuhkan petugas dalam jumlah yang tidak sedikit. Nah, di situ kita biasanya merekrut yang namanya mitra statistik, itu sebutan untuk surveyor kita di lapangan ya Pak ya. Kira-kira nih dari Pak Didi mungkin ya, apakah ada tips Pak dalam manajemen mitra atau kira-kira ada nggak sih kriteria mitra itu harus seperti apakah, seperti itu Pak? Kalau dari sisi Pak Didi gimana nih Pak selama ini? Ya, jadi kriteria kalau saya pertama harus menarik, karena banyak keuntungan kalau mitra menarik. Satu, kalau mitra menarik itu biasanya orang menarik itu dia menjaga image, sehingga dia akan menjaga kondisi dia menjaga image dia, sehingga bekerja dengan baik. Satu. Kedua, dia akan berhadapan dengan masyarakat umum. Jadi kalau seorang menarik, masyarakat itu enggak bisa menerima dengan baik. Kalau kurang menarik, belum dikira sumbangan sama masyarakat. Itu cara penilaian saya. Jadi ini ya Pak, jadi, kalau menurut Pak Didi bisa disimpulkan bahwa penampilan secara fisik ya Pak ya, itu hal yang utama berarti ya Pak bagi mitra statistik. Nah, kalau dari Pak Saiku nih Pak,
kira-kira kalau dari Pak Saiful nih, apakah ada kriteria tertentu Pak untuk menjadi mitra statistik dalam kegiatan sensus maupun survei yang kita lakukan? Jelas saja ya. Casing itu memang penting. Casing, penampilan dan kapasitas penting. Casing. Kemudian tampilan juga, dan yang tidak kalah penting lagi adalah tanggung jawab. Tanggung jawab pekerjaan yang dibebankan kepada kita. Istilah bahasa Jawanya sergap. Walau udah pinter gitu, kalau sergap pertama mau sergap, pinter kan nanti bisa diasah ya. Yang penting itu. Karena kalau mitra itu males ke lapangan, jelas itu menghambat jadwal. Penampilan juga ya jelas. Malah saya tuh pengen tinggi badan sama berat badan seimbang gitu. Wah. Tapi sulit. Kriterianya. Yang jelas yang disampaikan Pak Dina benar. Maksa itu 75% mempengaruhi di lapangan. Nah, bisa ditarik benang merah ya sahabat data ya dari jawaban kedua KSK kita bahwa fisik itu penting, namun yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab, dan ini sesuai dengan core value dari BPS sendiri yang menganut 3 nilai inti kita, yaitu profesionalisme, integritas, dan amanah. Ketiga nilai ini harus kita kedepankan dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban yang dibebankan. Sahabat data, sebelum kita lanjutkan sesi kita selanjutnya, mari kita saksikan jeda iklan berikut ini. Sahabat data, kembali lagi ke acara Bisik-Bisik bersama duo andalan KSK BPS Kota Pasuruan. Nah sekarang nih Pak Saiful, mau tanya nih,
dari sekian lama Bapak kerja di BPS Kota Pasuruan, kira-kira ada nggak sih Pak pengalaman yang tidak terlupakan gitu? Saya mempunyai banyak pengalaman, salah satunya itu di kawasan elit itu memang sangat sulit masuk ke situ. Gimana caranya supaya bisa masuk? Jadi saya mengunjungi pemasaran, ternyata tanggapannya responden sangat luar biasa. Jadi ketika duta itu masuk itu yang membuat saya bangga. Karena kalau Susenas di kampung-kampung kan sudah biasa, ada tantangan itu ya, terlalu mudah. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita berkunjung ke perusahaan besar, surveinya sulit, tapi masuk tepat waktu. Itu surveinya distribusi ya, usahanya sangat lengkap dan tidak pernah telat masuknya. Itu yang membuat saya bangga karena apa? Sepertinya BPS di Aceh ini datanya luar biasa. Nah, itu tadi dari Pak Saiful. Kalau dari Pak Didi, bagaimana nih Pak pengalaman yang tak terlupakan selama bekerja di BPS? Bisa diceritakan nih Pak? Iya. Kalau pengalaman lapangan sih banyak banget sebenarnya. Yang paling sangat berkesan bagi saya waktu saya ke lapangan di daerah Jangan, saya masuk ke suatu rumah tangga, rumahnya kosong, ada pagar di depan, karena didodokkan keluar, akhirnya pagar depan itu saya buka sendiri. Saya buka masuk ke dalam, nggak tahunya ada anjing buah itu waktu itu, luang dikejar anjing. Penghuninya nggak keluar malah Pak ya? Anjingnya yang keluar. Iya, itu pengalamannya. Tapi setelah besoknya saya datang lagi diketahui sampai Pak ternyata di BPS. Sebenarnya kan nggak apa-apa. Setelah ada orangnya, akhirnya pelaksanaan penjajahan berhasil. Cuma sawangan berkesan itu waktu itu saya dikejar anjing. Karena baru pertama kali itu ya Pak ya, ditemuin sama anjing. Menarik sekali nih sahabat data pengalaman dari dua PSK kita. Nah tadi kan baik Pak Didi maupun Pak Saiful menceritakan bahwa di BPS itu banyak sekali kan kegiatan di lapangan, macam-macam survei mereka kerjakan. Nah kalau dari Pak Saiful nih Pak, kira-kira ada nggak sih Pak kiat untuk manajemen stres gitu Pak? Dari beberapa pekerjaan itu mungkin kan saling tumpang tindih ya Pak ya waktunya ya Pak ya. Mungkin bisa jadi waktunya itu bersamaan datangnya. Nah kira-kira gimana nih Pak mengelola manajemen stres ala KSK nih? Untuk Pak Saiful gimana nih Pak? Sebenarnya kuncinya sederhana. Kerjaan itu cepat kerjakan, jangan tunda-tunda. Itu aja. Kalau kita tunda, tunda lagi. Semakin tunda kita tidak kuat. Tipsnya untuk manajemen stres ala Pak Didi. Ya betul. Pekerjaan numpuk-numpuk seksi satu ngasih ini, yang seksi satu juga ngasih. Berhubung sangat membutuhkan itu, kadang-kala untuk saya pribadi, saya punya mitra andalan yang saya bisa andalkan. Ya kadang-kala kita minta bantuan teman-teman kita untuk juga bantu menghandle pekerjaan itu. Karena juga kita dikejar target waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan, pakai tangan mitra agar bisa membantu. Saya banyak begitu. Baik, untuk pertanyaan pamungkas nih Pak, dari Pak Saiful dulu nih, kira-kira pesannya apa nih Pak untuk generasi muda penerus BPS nih Pak? BPS ke depan itu kan ada di tangan pemuda. Saya lihat anak-anak muda BPS sekarang luar biasa, smart, kemudian jangan lupa satu, terus belajar dan saling berkoordinasi dan berkolaborasi dengan yang lain.
Jangan dilupakan itu. Karena kita tidak bisa bekerja dengan sendirian. Dibaca secara singkat untuk generasi muda BPS ada di tangan generasi muda. Wah, setuju sekali ya sahabat data ya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Saifu dan Pak Didi tadi, bahwa dengan bekerja sama kita akan bisa menyelesaikan apapun tantangan pekerjaan yang kita hadapi. Jangan lupakan kolaborasi dan koordinasi, serta selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan kita. Baik, sahabat data, episode kali ini bincang-bincang dengan kedua KSH andalan BPS Kota Pasuruan ini kita sudahi sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di acara bisik-bisik dengan tema dan topik yang tak kalah menarik. Akhir kata, kami mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.